Ya, baik. Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar suaranya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. baik. Ya, terima kasih. Teman-teman sudah dapat data ya? Mungkin untuk sekedar kita cek dulu. Siapa yang mau sekedar memberikan laporan singkat apa yang sudah diukur, yang sudah dilakukan? Mbak Titi Yuliatun coba. Apa Mbak yang diukur Mbak? Saya mengukur itu, Pak, panjang daun sidoguri. Panjang daun apa Mbak? Halo? Halo? Ya, daun apa Mbak? Mbak Titi Yuliatun. Oh, Pak. Terputus ya suaranya. Daun apa Mbak? Suaranya Ya, daun apa Mbak? Aduh, nggak dengar ini suaranya. Oke, yang lain dulu. Mbak Siti Ainiyah. Apa Iya, yang Pak. diukur Mbak? Yang diukur apa tadi? Daun rambutan. Tadi saya ukur daun rambutan. Terus bedanya apa? Yang menjadi pembeda apa? Yang jadi pembeda itu, Pak. Ukurannya sih rata-rata beda. Enggak, maksudnya kan itu nanti dibuat minimal 3 kelompok. Nah, kamu mengelompokkannya bagaimana? Oh, Berdasarkan aku apanya? pohonnya, Pak, beda. Jadi 3 pohon gitu. Tapi jenis rambutannya sama. Sama, soalnya nggak punya yang beda, Pak. Rambutannya sejenis. Eh, Tapi pohon yang beda gitu. ya, ya kalau bisa sebetulnya ada pembeda selain pohon. Kalau apa namanya pohonnya jenis rambutannya sama ya bisa jadi apalagi tumbuhnya berdekatan itu bisa jadi berbeda apa kurang lebih sama. Oke, yang lain dulu. Coba Mbak Oktaviana. Iya, Pak. Ya, apa yang diukur tadi, Mbak? Saya mengukur panjang daun dari 3 varietas mangga yang berbeda, Pak. Oh, ada ya, ada 3 mangga di rumah. Ada mangga arum Oh manis ya. dan mana lagi? Mm-mm. Mm-mm. Ya. Oke, makasih. Sekedar checking saja Mbak Sekar Wahyu. Ya Pak, Nah, apa tadi yang diukur? panjang daun dari jeruk nipis, jeruk manis, sama jeruk limau Pak. Oke. Oke, makasih. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang silahkan ditabulasi menjadi seperti ini untuk kita persiapkan sebagai eh, tabulasi di pengolahan data secara untuk ANAVA maksudnya, untuk pengolahan data ANAVA. Jadi ini pembedanya silahkan dicantumkan, ya minimal ada 3. Kemudian ini hasil pengukurannya bisa panjang daun, bisa lebar daun, bisa berat daun, bisa berat buah, bisa diameter buah dan seterusnya. Kemudian ini disiapkan begini. Sudah dimasukkan di Excel teman-teman? Atau baru dicatat dulu? Udah di Excel Pak. Baru dicatat, Pak. Di tabel Word. Oke, ya nanti diubah ke Excel ya. Nanti diubah di Excel. Jadi ini sheet pertama ini saya sebut sebagai data mentah. Data mentah. Kemudian ini sheet kedua saya sebut sebagai persiapan. Ya. Tabel persiapan. Nah, di tabel persiapan karena tadi
kita akan membuat 3 macam kelompok atau kita mendapati data dari minimal 3 macam kelompok. Nah, setiap kelompok itu kita berikan kode yang sama. Jadi untuk kelompok yang sama itu kita berikan kode yang sama. Sehingga misalnya ini pupuk A ini saya copy datanya, ini sebanyak 30 contohnya. Kemudian ini tabel persiapannya, kita masukkan di sini. Nah, 30 ini mempunyai kode yang sama. Jadi ini misalnya ini jenis pupuk ya. Jenis pupuk. Tadi kan saya membedakan berdasarkan jenis pupuk. Kemudian yang ini adalah data panjang buah. Panjang buah. Berarti kalau teman-teman misalnya ini pada mangga, berarti ini jenis mangga, kemudian ini panjang daun misalnya. Nah, ini kan baru yang jenis pertama dari pupuk A. Jadi pupuk A saya beri kode 1, pupuk B saya berikan kode 2. Ini saya copy. Kemudian saya masukkan di sini setelahnya ini. Nah, kita copy di sini, Ctrl V. Kemudian ini kita beri kode 2. Nah, ini berarti sama sampai habis data dari kelompok yang kedua. Oke, itu. Kemudian berikutnya, kalau ini ada 5, berarti ya nanti di copy begitu semua. Ini kita copy ke sheet tabel persiapan. Kita Ctrl V atau di paste, kemudian ini kita beri kode 3, kita copy saja semuanya sampai selesai data kelompok 3. Itu kemudian ini berarti supaya cepat nggak pindah-pindah, ini saya copy semua dulu, nanti saya pindahkan setelah di sheet kedua. Ini saya copy di sini. Ini saya beri kode 4. Copy ke bawah sampai habis. Karena ini ada 5 kelompok ya. Ini saya pindahkan saja di sini. Pindah ke bawah. Oke, ini berarti kodenya 5. Oke, sisanya ini berarti ini kode 6. Ini 6. Oke, untuk sementara ini kita baru sampai tabel persiapan karena kita akan mencoba menganalisis dengan menggunakan SPSS. Apakah teman-teman sudah ada yang punya software SPSS? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum nanti saya coba kirim ini apa namanya, linknya supaya di download kemudian diinstal. Oke, nah sekarang saya demokan sebentar bagaimana cara menggunakan SPSS untuk analisis ANAVA. Oke, saya buka. Anggap saja ini kita baru buka pertama, ini file, kemudian new data. Anggap saja ini baru buka. Nah, di analisis SPSS, data itu atau di file data itu disediakan ada data view, ada variable view. Ya, ada data view, ada variable view. Variable view itu berarti berkaitan dengan variabel yang akan kita gunakan di dalam analisis itu atau data yang nanti akan kita masukkan di analisis ya, variabel-variabel yang akan dianalisis. Nah, dalam hal ini berarti tadi ini jenis pupuk. Jenis pupuk. Kemudian yang kedua itu adalah panjang buah. Panjang buah. Nanti teman-teman akan tergantung dari hasilnya. Nah, kemudian tipenya sumanya numerik
Karena tadi jenis pupuk kita beri kode 1 sampai 6, berarti ini juga numerik. Kemudian panjang buah juga numerik. Ya. Kemudian labelnya ini kosong saja karena ini sudah sama jenis pupuk dengan panjang buah, ini sudah maknanya juga sama. Kalau misalnya mau diberi ini juga boleh. Misalnya ini jenis pupuk, ini juga boleh. Kemudian ini panjang buah. Nah, itu juga boleh. Tapi ini dikosong tidak masalah. Karena nama variabel sudah mencerminkan apa yang dimasukkan. Kemudian jenis pupuk, karena ini tadi kan ada 6, maka ini perlu dimasukkan. Ada kode 1 itu untuk pupuk A. Kemudian add. Kemudian kode 2 ini untuk pupuk B. Add. Dan seterusnya sampai ini pupuk C. Kemudian 4 ini pupuk D. Kemudian 5 ini pupuk E. 6 ini pupuk F. Ya, gitu. Kemudian ini oke. Nah, di situ sudah apa namanya? Sudah masuk dari kode yang tadi kita masukkan 1 sampai 6. Kemudian pengukurannya, jadi jenis pupuk itu kan datanya adalah data nominal. Ya, kemudian nominal itu artinya pupuk A, pupuk B, pupuk C itu kan itu nominal ya, data nominal. Dulu sudah pernah kita pelajari tentang macam-macam data. Kemudian panjang buah itu adalah data rasio. Data rasio itu sering disebut juga data skala. Ya. Ini selesai. Nah, sekarang kita selesai untuk variabel view. Nah, sekarang bagaimana memasukkan data di SPSS? Nah, kita klik yang sini, data view. Nah, ini kan ada jenis pupuk, ada panjang buah. Ini dari data Excel, ini tinggal kita copy saja. Nah, ini kan tadi sudah kita buat persiapannya. Ya, 1 sampai dengan 6 kodenya untuk jenis pupuk, kemudian panjang buahnya ada di sebelah kanan. Ini tinggal di copy saja, bawah sampai habis. Ya, Ctrl C, ya, Ctrl C atau di copy. Kemudian kita masukkan di sini tadi ya. Kemudian letakkan di pojok sini, kemudian datanya kita paste, Ctrl V, paste. Tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk. Ya, semua data sudah masuk. Nah, jangan lupa kita beri nama file, kita simpan saja, save. Ya, nama filenya misalnya ini data panjang kecipir misalnya. Kemudian kita simpan, save. Nah, itu teman-teman. Sementara sampai di sini dulu, kita sampai pada persiapan analisis data menggunakan SPSS, bagaimana cara membuat data, persiapan, dan memasukkan di SPSS. Nanti untuk analisis lebih lanjut kita lanjutkan, mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti saya sediakan tutorialnya. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Boleh itu, Pak. Boleh diulangi dari yang data pemasukan variabel soal. Ya, nanti ini saya saya share hasil rekamannya. Pak, tadi sinyalnya agak jelek, Pak. Ya, ini nanti saya share. Oh ya udah ya. Ya, oke, nanti saya share videonya. Ya, gitu ya. Pak. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman yang lain? Pak, izin Pak, terima bertanya. kasih. Ya, silahkan. Jadi tadi kan harusnya kan kayak mangganya beda-beda gitu kan Pak. Kalau nggak ada yang beda-beda gitu, jadinya gimana Pak? Makanya di awal tadi kan saya minta teman-teman harus ada satu sudut pandang yang bisa dipakai untuk membedakan. Nah, nanti
bisa diulangi lagi karena ini tadi belum sampai selesai memasukkan pada analisis data, nanti teman-teman bisa menyiapkan data yang lebih baik lagi. Gitu ya? Oh ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Witandri ya. Kalau saya itu pakainya beberapa jenis mangifera, Pak. Ada mangga, pakel, sama kueni. Itu boleh, Pak? Boleh. Boleh. Ya. Ya, silakan boleh, Mbak. Ada lagi yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk data yang diambil itu minimal berapa ya, Pak? Berarti tadi nggak dengar ya? 30. Masing-masing kelompok 30. Iya, tapi ada itu ya, Pak. Kalau soal mata namanya daunnya nggak sampai 30 gitu gimana, Pak? Daun apa yang nggak sampai 30? Kamboja. Dapatnya berapa? Tadi cuma ada sekitar 23-an itu. Ya, masing-masing kelompok 23. Oh ya udah, makasih Pak. Ya, enggak apa-apa. Oke, silakan ada lagi? Baik, kalau tidak, ini teman-teman jam 9.10 ada kuliah yang lain ya? Ya, karena ada kuliah yang lain, sementara kita akhiri dulu, nanti tunggu share video saya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya buat tutorialnya untuk yang analisis ANAFA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.